Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Oke, salam literasi teman-teman semua. Moga-moga teman-teman semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia dengan pasangannya kalau yang sudah punya pasangan, dalam kondisi yang tetap semangat untuk belajar, membaca buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang bergizi. Dan alhamdulillah ini kali keempat kita akan membahas, mereview sebuah buku. Dan hari ini buku yang akan direview ini indah sekali. Ini mungkin buku paling indah dibandingkan dengan buku-buku sebelumnya. Ini bukunya, judulnya Suami Istri dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia. Ditulis oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Qarawi. Dan bahasa yang dipakai penulis di dalam bukunya ini indah sekali. Jadi cover bukunya indah, bahasa yang dipakai oleh penulis juga indah sekali. Padahal ini buku terjemahan bahasa Indonesia. Dan tentunya buku berbahasa Arabnya ini jelas-jelas pasti jauh lebih indah. Karena yang versi terjemahan saja indahnya luar biasa. Oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin bisa berbahasa Arab, bila mau langsung membaca buku versi bahasa Arabnya, judulnya itu adalah Az-Zawjan fi Khaymah As-Sa'adah. Jadi pasangan suami istri di dalam tenda kebahagiaan. Jadi itu versi bahasa Arabnya. Nah, sebelum kita masuk ke isi bukunya, ini ada pengantar yang luar biasa kalau menurut saya, bahwa buku ini adalah buku yang penting untuk dimiliki oleh pasangan suami istri, khususnya di zaman kita saat ini. Karena kita tahu angka perceraian makin tinggi, terlebih ketika wabah corona melanda, angka perceraian itu melonjak sangat tinggi. Maka buku-buku seperti ini yang akan menyadarkan, yang akan membuat seseorang lebih paham tentang kehidupan rumah tangga, ini menjadi sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting untuk dibaca dan dimiliki. Ya. Karena di dalam buku ini penulis menyampaikan nasihat-nasihat yang sangat indah bagaimana agar kehidupan kita dengan pasangan kita bisa bahagia di dunia, bahkan sampai nanti bertemu lagi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Gitu. Jadi isi bukunya, gambarannya, penulis memberikan banyak nasihat, lebih dari 70 nasihat lebih yang isinya indah sekali, didasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad SAW, yang semuanya membahas tentang bagaimana agar kita bisa bahagia hidup dengan pasangan kita di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Nah, sebelum kita masuk ke isi bukunya, saya ingin membahas sedikit tentang judul bukunya. Jadi judul buku yang diberikan penulis ini filosofinya dalam sekali. Jadi suami istri dalam rumah mungil penuh bahagia. Jadi si penulis ini ingin menyampaikan kepada kita di awal-awal bahwa ada sebagian orang yang keliru memandang hidup. Jadi ada sebagian pasangan yang keliru memandang hidup. Sebagian pasangan ada yang berpikir bahwa mereka itu akan hidup bahagia kalau tinggal di rumah mewah yang luas. Sebagian bahkan berangan-angan untuk bisa tinggal di dalam istana untuk bisa bahagia. Seakan-akan kalau tinggal di rumah mungil, di rumah kontrakan itu tidak akan bahagia. Seakan-akan seperti itu pikiran sebagian kita. Nah, penulis menyampaikan bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi megah tidaknya rumah kita, kecil mungilnya rumah kita, itu tidak menentukan apakah kita akan bahagia atau tidak tinggal di dalamnya. Karena bahkan di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Al-Quran itu ada kisah seorang wanita yang hidupnya menderita padahal dia hidup di dalam istana. Teman-teman sudah bisa menebak siapa wanita ini. Wanita ini adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Dia tinggal di istana Fir'aun yang merupakan istana paling megah di zamannya di Mesir. Tapi ternyata tidak bahagia. Kita tahu di akhir hayatnya Asiyah binti Muzahim itu sempat berdoa kepada Allah. Isi doanya diabadikan di dalam Quran. Asiyah berdoa, Robbi ibnili indaka baitan fil jannah.
Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku di sisimu rumah di surga. Jadi Asiyah minta rumah di surga karena rumahnya di dunia, yaitu istananya Fir'aun, tidak membuatnya bahagia. Gitu. Jadi dimanapun kita tinggal bersama istri kita, entah itu di istana atau mungkin di kontrakan, itu tidak ada jaminan bahwa itu akan membuat kita bahagia atau sengsara. Karena bukan itu yang menentukan kebahagiaan bagi kehidupan kita dengan pasangan kita. Nah itu untuk judul bukunya. Jadi judul bukunya saja sudah sedalam itu filosofinya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke isi bukunya. Di dalam bukunya ini ada lebih dari 70 nasihat penulis. Nasihatnya itu, setiap nasihatnya itu sekitar 2-3 halaman. Jadi tebal bukunya itu 156 halaman. Sekali lagi tebal bukunya 156 halaman. Dan di dalamnya itu ada 70 lebih nasihat. Maka setiap nasihat itu sekitar 2-3 halaman. Jadi nasihat-nasihat dari penulis ini sangat ringkas, sangat to the point, tidak bertele-tele, tapi menggunakan bahasa yang sangat indah. Jadi enak untuk dibaca. Dan bagi teman-teman yang mungkin cara membacanya mirip dengan saya, yang suka ngacak ketika baca, di sini ada 70 lebih bahasan. Kalau misalkan kita mau langsung loncat misalkan ke bahasan yang menurut kita menarik, itu tidak jadi masalah. Karena walaupun bahasan-bahasan ini temanya mengenai hubungan suami istri, hubungan hidup suami istri, tapi setiap pembahasannya itu bisa berdiri sendiri, jadi bisa dibaca secara acak. Walaupun dibaca secara terurut tentu jauh lebih bagus, jauh lebih utama. Tapi kalaupun misalkan kita mau membacanya secara acak, itu pun tidak masalah. Kita tetap akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan setidaknya ada 2 poin yang saya dapatkan secara pribadi setelah membaca buku ini. Walaupun tentu banyak poin yang berharga di dalam buku ini, sekarang saya hanya akan berbagi 2 poin saja yang secara pribadi ini sangat berkesan di hati saya. Poin pertama, penulis itu menyampaikan di awal-awal bahwa rumah tangga ideal atau hubungan suami istri yang ideal itu bukan berarti hubungan suami istri yang tanpa masalah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hubungan suami istri yang ideal itu hubungan suami istri yang tanpa masalah. Tidak seperti itu, gitu ya. Karena bahkan hubungan suami istri atau rumah tangga Rasulullah SAW sendiri pun di dalamnya ternyata ada masalah, gitu ya. Rasulullah terkadang dicemburui oleh Aisyah sampai banting piring misalkan. Berarti di situ ada masalah di rumah tangganya Rasulullah. Bahkan kita tahu ada kejadian yang sangat berat yang dihadapi oleh Rasulullah di dalam rumah tangganya, yaitu ketika Aisyah dituduh secara keji oleh orang-orang munafik berselingkuh. Di dalam sejarah disebut dengan hadisul ifk, ya. Dan rumah tangga Rasulullah itu goncang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah meminta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Karena masalah sangat berat. Jadi bila rumah tangga Rasulullah saja menghadapi masalah di dalamnya, maka apalagi rumah tangga kita. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa rumah tangga yang ideal itu tanpa masalah. Jadi masalah pasti ada, tapi kita harus menjaganya pada batasan yang logis, kata penulisnya. Karena masalah di dalam rumah tangga itu mirip garam untuk masakan. Kalau jumlahnya tepat, itu malah akan membuat masakan menjadi enak. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, itu membuat rasanya jadi tidak karuan. Jadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam hubungan kita dengan istri, itu justru akan membuat hubungan kita menjadi jauh lebih romantis, jauh lebih indah kalau kita bisa memanagenya dengan sangat baik, gitu ya. Jadi fokusnya bukan ada atau tidak adanya masalah, tapi bagaimana menghadapi masalah itu agar masalah itu malah akan menjadikan hubungan kita menjadi jauh lebih baik dengan pasangan kita. Itu yang pertama, dan ini poin yang luar biasa bagi saya. Terus poin kedua yang ingin saya bagi ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita membuat hubungan kita dengan istri kita atau pasangan kita menjadi kuat, menjadi romantis, menjadi kokoh. Beliau menyampaikan sebuah pelajaran, sebuah nasihat bahwa penting bagi
suami atau bagi istri untuk terlibat langsung di dalam kehidupan pasangannya. Misalkan pasangannya itu seorang guru, di sini disebutkan seorang guru. Misalkan suaminya seorang guru, maka penting bagi istri untuk ikut terlibat di dalam pekerjaan suaminya. Jadi si istri misalkan berinisiatif untuk mengetikkan soal-soal yang akan diberikan oleh suaminya kepada muridnya. Atau si istri membuatkan presentasi yang akan dipakai oleh suaminya mengajar. Nah, itu akan merekatkan hubungan rumah tangga di antara suami istri itu. Gitu ya. Atau sebaliknya, suami ikut terlibat dalam mencuci baju, nyusuhan. Bahasa Sundanya nyusuhan. Atau si suami membantu istrinya memasak di dapur. Ya. Jadi di saat mereka berdua saling bekerja sama mengerjakan sesuatu itu, maka hubungan mereka akan semakin kuat dan romantisme pun akan muncul. Ini luar biasa, gitu ya. Terus penting bagi seorang istri atau suami terlibat terhadap perasaan istrinya atau perasaan pasangannya. Jadi ketika si suami bahagia, mestinya istrinya ikut bahagia. Ketika si suaminya itu sedih, mestinya istrinya pun bisa merasakan kesedihan suaminya, gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita merasakan kebahagiaan, kita mendapatkan kebahagiaan, maka orang pertama yang berhak untuk ikut bahagia adalah pasangan kita, bukan orang lain. Ya. Ketika kita bersedih karena mendapatkan musibah, maka orang pertama yang berhak untuk mendapatkan curhatan itu adalah pasangan kita, bukan orang lain, gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai suami itu berpikir bahwa saya mah ingin menjaga perasaan istri, maka ketika kita mendapatkan masalah, kita curhatnya justru kepada orang lain. Nah, ini akan membuka celah bagi setan. Ini akan membuka celah bagi setan. Nah, celahnya di mana, Pak? Celahnya ketika kita misalkan punya masalah, lalu kita berniat baik, tidak mau membebani istri, ini malah akan membuat kita mencari tempat lain untuk curhat. Untung-untung kalau kita curhat kepada sesama lelaki. Tapi sering ada kejadian seorang suami karena tidak mau curhat sama istrinya, dia curhat dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Hingga akhirnya dia merasa nyaman dengan wanita lain, akhirnya rumah tangganya rusak gara-gara dia tidak mau menyampaikan keluh kesahnya kepada istrinya, gitu. Dan ini menjadi luar biasa, ini menjadi pelajaran penting bagi saya. Jadi ketika saya bahagia, maka orang pertama yang harus ikut bahagia istri. Ketika saya menderita, orang pertama yang harus ikut menderita juga istri. Jadi di saat suka, di saat duka itu bareng istri. Seperti layaknya Nabi Adam. Jadi dalam Al-Quran ini luar biasa, ada kisah yang sangat romantis, yaitu kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam itu Allah ciptakan di surga bersama istrinya. Hidup berdua bahagia di surga. Ketika mereka melakukan kesalahan pun berdua. Allah hukum juga mereka berdua untuk turun ke dunia. Nah, di dunia mereka bertobat juga berdua. Lalu kemudian mereka hidup di dunia yang tidak seindah surga pun berdua. Gitu ya. Jadi di surga bahagia berdua, melakukan kesalahan juga berdua, meminta ampun kepada Allah juga berdua, dan hidup di dunia juga yang penuh tantangan juga berdua, gitu ya. Jadi susah senang berdua. Jangan biarkan setan masuk di dalam kehidupan rumah tangga kita karena kita membuka celah, gitu ya. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali poin yang ingin disampaikan, tapi ya baca saja bukunya, beli bukunya. Ini harganya seingat saya sekitar 40 ribuan, 40 atau 50 ribu, jadi murah sekali. Silakan baca sendiri, di dalamnya sekali lagi bahasanya indah dan to the point, gitu ya. Anak saya sudah nangis. Terima kasih teman-teman. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.